Halo Sobat Atepoin, kembali lagi bersama Mr. Arif untuk materi ekonomi. Nah, Sobat Atepoin, kira-kira siapa nih di antara kalian yang biasanya membeli barang lewat online shop? Tahu nggak sih, kadang-kadang online shop tersebut menjual barang-barang yang diproduksi di luar negeri loh. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim deh ke rumah kalian sesuai dengan pesanan. Nah, proses tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan juga kebijakan di bidang impor. Yuk, kita pelajari kebijakannya satu persatu. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Sahabat Atepoin, kalian masih ingat kan tentang ekspor? Pada perdagangan ekspor, barangnya ini dihasilkan oleh negara kita, jadi bukan di negara asing ya. Kalian tahu nggak sih, kebijakan ekspor ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produk di dalam negeri. Wah, ternyata tidak hanya untuk mencari keuntungan ya. Tidak dong. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Apa saja ya? Yuk, kita mulai dari yang pertama yaitu diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Contohnya, Indonesia memproduksi dan mengekspor kursi rotan ke Amerika dan Belanda. Nah, bisa saja harga kursi rotan di Amerika lebih mahal daripada harga kursi rotan di Belanda. Kok bisa berbeda? Kan produknya sama persis. Nah, sahabat Atepoin, kebijakan ini sebenarnya dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kita lanjut ke kebijakan ekspor yang kedua, yaitu pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Kebijakan premi ini bentuknya beragam, mulai dari bantuan biaya produksi, pemberian pajak, serta pemberian fasilitas lain. Tujuannya adalah agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Kalian sudah pernah mendengar istilah dumping? Jika sudah, maka itulah kebijakan ekspor yang ketiga. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga barang tersebut di dalam negeri. Tetapi, kalian dapat melakukannya jika pasar di dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kalian tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sebenarnya sudah dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi, harap diingat ya, kebijakan dumping ini sudah nggak dipakai lagi. Kebijakan ekspor yang keempat adalah politik dagang bebas. Apa sih politik dagang bebas itu? Nah, politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif lebih murah. Kenapa? Karena dengan adanya politik dagang bebas, maka tidak ada batasan terhadap kegiatan ekspor maupun impor. Kebijakan ekspor yang terakhir adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Banyak banget ya alasannya. Nah, contohnya seperti ini biar kalian lebih mudah memahami. Contoh alasan ekonominya adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak manja dengan kebiasaan mengekspor barang tertentu. Lalu kalau alasan politik seperti apa ya? Contoh alasan politik adalah dilarangnya ekspor minyak bumi di daerah Timur Tengah, contohnya Irak. Kenapa? Hal ini karena ada campur tangan politis dari PBB dan Amerika dalam bentuk embargo ekonomi. Terus kalau alasan sosial budaya seperti apa lagi? Contoh alasan sosial budaya adalah larangan ekspor benda-benda bersejarah dan ekspor hewan-hewan yang dilindungi. Jadi jangan sampai kalian terlibat dalam kegiatan perdagangan ini ya. Kita lanjut ke kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor.
Kebijakan impor yang pertama adalah kuota. Kalian sudah pernah mendengar istilah kuota kan? Tetapi istilah kuota yang dimaksudkan di sini bukan kuota internet ya. Jadi kalau dalam konteks impor, kuota yang dimaksudkan adalah jumlah total barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya sehingga seharusnya tidak mengganggu industri di dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Kebijakan impor yang kedua adalah kebijakan tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Tujuannya adalah supaya konsumen dalam negeri tidak membeli barang-barang impor secara terus-menerus. Ada sedikit perbedaan antara negara dengan sistem perdagangan bebas dan negara dengan sistem perdagangan proteksi mengenai kebijakan tarif ini. Penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan mengenakan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor. Jadi, tertukar ya posisinya. Nah, sekarang kita lanjut ke kebijakan impor yang ketiga, yaitu subsidi. Kalian pernah nggak belanja barang impor tetapi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang lokal? Aneh kan rasanya, kok bisa ya barang impor lebih murah dibandingkan barang lokal? Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka tentunya kalian akan terus-menerus ingin membeli barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, ada yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produk lokal. Jadinya, produk lokal lebih murah dibandingkan dengan produk impor. Kebijakan yang terakhir dalam kebijakan perdagangan internasional di bidang impor adalah larangan impor. Kebijakan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi, kalian harus ingat ya, tidak semua barang bisa diimpor dengan bebas. Nah, sahabat AT Point, ternyata seru ya belajar mengenai kebijakan ekspor dan juga kebijakan impor. Harapannya melalui video ini, kalian bisa dengan lebih bijak lagi dalam berbelanja barang-barang impor maupun barang-barang lokal. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai nanti.